Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, angkatan 54 kelompok 3. Anggota kelompok kami terdiri dari Amanah Safitri, Safitri Nurkomala, Dewi Hastuti, Fitra Yudi, dan Kurnia Ningsinora. Kali ini, anggota kelompok kami satu persatu akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Pengertian isu kontemporer. Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan dan siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Sedangkan kontemporer yaitu suatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan saat ini. Terdapat 4 level perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, individu atau keluarga. Salah satu contohnya adalah ketergantungan HP dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, level masyarakat pada level lokal maupun regional. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi secara nasional atau perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah perubahan lingkungan yang terjadi secara mendunia atau global. Salah satu contohnya yaitu wabah virus COVID-19 yang mewabah secara global atau mendunia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis isu global. Yang pertama, global warming. Isu global warming adalah isu yang kini menjadi bahasan dalam hubungan internasional. Pemanasan global adalah meningkatnya temperatur suhu rata-rata di bumi. Pemanasan global disebabkan oleh adanya efek rumah kaca yang disebabkan oleh karbon dioksida dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. Dampak dari pemanasan global tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju, tetapi juga oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua, kelangkaan energi. Krisis energi adalah kekurangan atau peningkatan harga dalam persediaan sumber daya energi ke ekonomi. Krisis ini biasanya menunjuk ke kekurangan minyak bumi, listrik, atau sumber daya alam lainnya. Krisis ini memiliki akibat pada ekonomi, dengan banyak resesi disebabkan oleh krisis energi dalam beberapa bentuk. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Menjadi berkembang adalah keharusan bagi kita sebagai manusia. Saat ini perkembangan bukan hanya soal bagaimana kita hidup, tapi juga soal bagaimana kita menyesuaikan kehidupan dengan perkembangan yang ada. Industri 5.0 yang mengarah pada hal-hal berbau teknologi menjadikan isu-isu perkembangan teknologi mutakhir sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam melakukan ancang-ancang ke depan. Tetapi kita harus tetap hati-hati dengan banyaknya hacker yang beredar, karena bisa jadi data-data kita bisa dicuri oleh hacker. Perusahaan besar seperti Google pun pernah dihack oleh hacker dan ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Nah, dengan menambah pengetahuan seputar perkembangan menjadi langkah awal kita untuk tetap bersaing di masa yang akan datang. Selanjutnya, kelangkaan pangan dan air. Air dan pangan merupakan sumber kehidupan. Jika tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Air dan pangan dalam jumlah yang kurang atau berlebihan, keduanya akan menimbulkan permasalahan bagi kehidupan. Oleh karena itu, permasalahan air dan pangan dimanapun harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh kalau tidak ingin terjadi bom waktu yang bisa menghancurkan kehidupan manusia dan makhluk lainnya di muka bumi. Terjadinya bom waktu masalah air dan pangan ini diperkirakan semakin dekat dengan adanya fenomena perubahan iklim yang sudah dirasakan akibat dan dampaknya, yang berupa kenaikan suhu udara, perubahan cuaca yang ekstrim, pola hujan yang juga berubah, yang mengakibatkan terjadinya banjir, tanah longsor, dan diikuti dengan kekeringan sebagaimana telah terjadi di beberapa daerah di tanah air. Selanjutnya, coronavirus. Informasi dan pemberitaan tentang pandemi corona COVID-19 bersifat sangat global dan masif, termasuk penyebaran informasi dan berita yang bersifat hoax. Pada awal-awal pemberitaan tentang pandemi corona virus COVID-19, informasi dan pemberitaan yang beredar di Indonesia pun simpang siur dengan berbagai versi. Situasi penuh ketidakpastian yang memunculkan sikap sentimen negatif, positif, dan netral pun tidak dapat dikendalikan.
terutama saat perbincangan tersebut hadir di media sosial. Sampai Oktober 2021, tercatat 4.220.206 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah ini bukan jumlah yang sedikit, karena banyak pasien yang terkena COVID 2-3 kali. Pemerintah pun memerintahkan kita untuk tetap menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, bahasan mengenai isu-isu strategis kontemporer dibagi ke dalam 6 jenis isu. Yang pertama yaitu korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia merupakan kisah yang sangat panjang sejak zaman kerajaan sampai zaman modern saat ini. Pasca kemerdekaan sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberantasan korupsi, namun harus diakhiri dengan pahit. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada beberapa jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut, yaitu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yang kedua yaitu narkoba. Narkoba dapat digolongkan menjadi narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme berbeda dengan radikalisme, namun ada yang disebut dengan radikal terorisme, yaitu suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. 3 jenis pencegahan yang bisa dilakukan yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Yang keempat yaitu money laundry atau yang sering disebut dengan pencucian uang. Sudah menjadi perhatian sejak tahun 1980-an, uang atau harta kekayaan yang diputihkan yang dihasilkan dari hasil kejahatan atau korupsi sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian bisa tidak terdeteksi lagi sebagai hasil kejahatan. Yang kelima yaitu proxy war. Menurut Yono Rekodiprojo, menyebutkan proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Yang terakhir yaitu kejahatan komunikasi massa, terdiri dari cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet untuk merusak atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Yang kedua yaitu hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok di muka umum atau di ruang publik, merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Yang ketiga yaitu hoax, adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isinya. Teknik analisis isu yang meliputi 1. Teknik tapisan isu. 2. Teknik analisis isu. Teknik tapisan isu yaitu menggunakan 2 teknik. Yang pertama, teknik APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Metode yang kedua yaitu menggunakan USG, urgency, seriousness, and growth. Yang teknik analisis isu yaitu dengan cara yang pertama man mapping, 2. fishbone diagram, 3. analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, and threat, 4. analisis kesenjangan atau gap analysis.